Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua dalam masa pandemi corona seperti ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa ngaji bareng di channel ANC dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian semoga sholawat salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita menunggu-nunggu syafaatnya min yaumin hadza ila yaumil qiyamah, amin Allahumma amin. Pada pengajian kali ini mari kita ngaji tentang masalah sholat, yaitu tentang masalah sholat sunat rawatib atau sholat sunat rotibah, yang biasa dikenal dengan sholat sunat qobliyah dan ba'diyah, sholat sunat sebelum sholat fardu dan sholat sunat setelahnya sholat fardu. Kalau kita melihat teman-teman kita semua di dalam sholat berjamaah, kita tahu ada yang melakukan sholat sebelum sholat fardu, ada juga yang melakukan setelah sholat fardu melakukan sholat sunat. Itu namanya sholat qobliyah dan ba'diyah. Ternyata hikmah atau faidah daripada sholat rawatib tersebut itu sangat besar sekali, yaitu kalau dilakukan oleh para nabi maka faedahnya memperbanyak pahala. Kalau dilakukan selain para nabi, yaitu untuk nambeli ibadah fardu kita yang masih banyak kekurangan, misalnya kurang khusyuk di dalam melakukan sholat, maka yang bisa nambeli di antara lain yaitu sholat-sholat sunat, termasuk sholat rawatib, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Hal ini dijelaskan di dalam kitab Al-Bajuri, bahwasanya di antara sholat rawatib di sana disebutkan ada 17 rakaat. Mungkin di kitab lain lebih daripada itu. Oleh sebab itu, mari langsung kita tengok referensi yang ada di dalam kitab Bajuri. As-sunnatur ratibah ia as-sunanu at-tabi'ah lil faraid, ya. Salat sunat ratibah yaitu salat-salat sunat yang mengikuti salat fardu. Wa ya sab'ata asyara rakaatan. Salat sunat tersebut itu ada 17 rakaat. Kemudian untuk hikmah kita melakukan salat sunat ratibah tersebut, yaitu wal hikmatu fi masru'iyatiha fi haqqil anbiya kasratul ajri was sawab wa fi haqqi ghairihim takmilu ma naqasa minal faraid binaqsi khusu'in wa nahwihi kata dabburi qiraatin fala taqumu maqamal fardi. Hikmah daripada sholat rawatib pada seorang nabi yaitu memperbanyak pahala, dan pada selainnya para nabi yaitu menyempurnakan kekurangan-kekurangan daripada sholat fardu. Misalnya kekurangannya dikarenakan kurang khusyuk di dalam melakukan sholat dan lain sebagainya, seperti mengangan-angan bacaannya sholat. Misalnya kita nggak bisa mengangan-angan bacaannya sholat, itu artinya sholat itu kurang sempurna. Maka yang bisa menyempurnakan yaitu sholat-sholat sunnah, termasuk sholat rawatib.
maka sholat rawatib atau sholat sunat itu tidak bisa menempati kedudukannya sholat fardu. Wa qala an-Nawawi idza lam yakun fima fa'alahu naqsun anil faraid lakinnahu taraka fardon yuqamu lahu kullu sab'ina raqatan minan nafli maqama raqatin minal fardi i'tibaran bi fadlihi alaihi wa kas-sholati ghairuha nahwu shaumi. Hikmah daripada disyariatkannya sholat rawatib atau rotibah pada seorang nabi yaitu memperbanyak pahala. Kalau di selain para nabi yaitu menyempurnakan sholat fardu yang masih ada banyak kekurangan, seperti kekurangannya karena kurang khusyuk dan lainnya, seperti mengangan-angan bacaannya sholat, maka sholat sunnah tersebut itu tidak bisa menempati sholat fardu tersebut. Sebagaimana Imam Nawawi menyebutkan, ketika seseorang itu tidak ada kekurangan di dalam sholat fardunya, akan tetapi dia meninggalkan sesuatu yang fardu, maka yang bisa menempati sesuatu yang fardu tersebut itu 70 rakaat sholat sunnah. Seperti halnya sholat yaitu yang lain, misalnya puasa. Puasa fardu mungkin yang bisa menempati kekurangan-kekurangannya adalah puasa sunnah. Intinya sholat rawatib itu untuk nambeli kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dari sholat fardu. Sehingga Imam Nawawi menyebutkan 70 kesunahan ini baru bisa nambeli satu kefardonan. Kemudian sholat rawatib yang disebutkan di dalam kitab Bajuri tersebut yaitu rakaat al-fajri, 2 rakaat sholat subuh, yaitu sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Hal ini dikatakan di dalam hadis bahwasanya sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih bagus, lebih utama daripada dunia dan isinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sholat fajar, yaitu sholat sunat sebelum subuh, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian wa arbaun qabla dzuhri, 4 rakaat sebelum sholat duhur. Kita sholat sunat 4 rakaat dulu. Kemudian wa rak'atani ba'daha, 2 rakaat setelah duhur. Wa yusannu ayyazida rak'ataini, kemudian bisa ditambah 2 rakaat lagi setelahnya duhur. Berarti jumlahnya ada 4 rakaat. Berdasarkan hadis man hafadha ala arba'i raka'atin qabla duhri wa arba'in ba'daha harramallahu 'alan nar, yaitu At-Tirmidzi wal jum'ah wal zuhri. 2 rakaat setelahnya zuhur, kemudian disunatkan menambah 2 rakaat lagi setelahnya zuhur. Berdasarkan hadis, barang siapa yang bisa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya zuhur, maka Allah akan mengharamkan jasadnya orang tersebut kepada api neraka. Nah, Jumat itu juga sama dengan duhur. Misalnya pada hari Jumat, maka juga sama disunatkan sebelum Jumat itu 4 rakaat, setelahnya Jumat juga 4 rakaat. Kemudian wa arba'un qabla asri, yaitu ada sholat rawatib 4 rakaat sebelum asar. Li khabari Umar annahu sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu imra'an shalla qabla asri arba'an Ibnu Huzaimah wa Hibban. Diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. 4 rakaat sebelum asar berdasarkan hadis Sayyidina Umar, bahwasanya Sayyidina Umar berkata bahwasanya Allah akan memberikan rahmatnya kepada seseorang yang melakukan sholat 4 rakaat sebelum asar.
diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Wa raka'atani ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelahnya sholat maghrib. Wa yusannu aidan raka'atani khafifatani qoblal maghrib. Kemudian juga disunatkan 2 rakaat yang cepat sebelum sholat maghrib. Wa thalathun ba'dal isya yutiru biwahidatin minhunna wa yusannu raka'atani qoblal isya. 3 rakaat setelah isya, yang 1 sebagai sholat witir, kemudian juga disunatkan 2 rakaat sebelumnya sholat isya, karena berdasarkan hadis baina kulli adzanaini sholatun wal murad al adzan wal iqamah, karena berdasarkan hadis di antara adzan 2 yaitu adzan dan iqamat ada sholat sunat, yaitu berarti sholat sebelum sholat isya itu juga ada sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian untuk waktu sholat qobliyah ba'diyah itu dijelaskan bahwasanya waktunya sholat qobliyah itu adalah setelahnya masuknya sholat fardu, yaitu yadkhulu waktul qobliyah bidukhuli waktil fardi. Setelah masuk waktu sholat fardu, langsung di situ berarti sholat qobliyah juga masuk waktunya. Wal ba'diyati bi fi'lihi. Kemudian waktunya sholat ba'diyah itu setelah selesai melakukan sholat fardu. Wa yakhruju waktu nau'aini bi khuruji waktil fardi. Kemudian habisnya waktu qobliyah dan ba'diyah itu setelah yaitu setelah habisnya waktu sholat fardu. Jadi artinya meskipun sholat qobliyah ini bisa dilakukan setelahnya sholat fardu, selama waktunya sholat fardu itu masih ada. Mungkin di suatu saat terjadi ya, kita sudah melakukan sholat fardu lebih dahulu, misalnya dengan berjamaah, kemudian sholat qobliyahnya belum, itu bisa dilakukan setelahnya sholat fardu atau sholat berjamaah tersebut. Wa yudabu qada'uha ba'dahu li'annahu idza fata naflun mu'aqqatun nudiba qada'uha. Kemudian disunatkan mengqadai sholat rawatib tersebut ketika kehabisan waktunya, karena sholat sunat yang mempunyai waktu ini ketika tertinggal bisa diqadai. Sama dengan sholat sunat ini, yaitu sholat sunat tahajud, ini juga bisa diqadai. Itulah mungkin yang bisa disampaikan penjelasan tentang masalah sholat rawatib, yaitu pertama tadi tentang masalah hikmahnya sholat rawatib, kemudian apa saja sholat rawatib itu, kemudian kapan waktunya sholat rawatib. Ada kurang lebihnya minta maaf, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.